Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Melvin Valerio di tutorial prinsip bioseparasi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai latihan soal ultrafiltrasi dan elektroforesis. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita lanjut untuk pembahasannya. Oke, soal pertama, example 911. Is ultrafiltration, kita mau ultrafiltrasi suatu suspensi yang mengandung konsentrasi itu 0,1 volume persen suspensi yeast ya, yang dimana itu kita mau eh, apa namanya, punya flux 36 galon per feet quadrat day gitu. Dengan perbedaan tekanan yang diberikan tuh 130 psi. Waduh, ini satuan-satuannya imperial ya. Oke, ditanya pertama itu berapa LP? Oke, LP itu bisa kita cari pertama-tama dengan persamaan ini ya. Jadi JV itu kan sama dengan LP kali eh, delta P minus sigma delta P ya. Ini persamaan umumnya. Tapi kita diberitahu ini kan volumenya relatif kecil ya buat suspensinya. Jadi kita bisa anggap aja untuk perbedaan tekanan osmotiknya itu nol kurang lebih. Jadi kita bisa coret bagian ini. Berarti kita menyisakan JV itu adalah LP kali delta P. Nah, kalau gini langsung aja. Berarti LP-nya dalam satuan imperial ya. Berarti 36 dibagi 130. Itu kurang lebih eh, 0,28 ya. 0,28 galon per feet kuadrat day PSI gitu. Oke, ini yang A. Sekarang yang B. Berapa kecepatan air yang bergerak melewati membran? Nah, kalau kayak gitu, kita bisa hitung dengan menggunakan rumus ini. Jadi kan kecepatan itu kurang lebih flux kalikan konsentrasi, ya kan? Nah, fluxnya kita tahu 0,28 dalam satuan imperial. Nah, masalahnya adalah si konsentrasi ini dia dalam satuan yang CGS ya, CGS. Jadi, gimana caranya kita ubah? Nah, kita perlu lakukan konversi dulu. Jadi, umumnya kita pakai galon ya di sini ya. Galonnya itu kita ubah jadi bentuk eh, sentimeter kubik ya, biar lebih gampang. Jadi, 3785 sentimeter pangkat 3 per galon. Jadi, biar galon di sini tuh hilang. Nah, terus yang day itu diubah jadi bentuk sekon. Jadi 3600 kali 24 ya, dikalikan dengan sorry, dia nggak dikalikan C1 ya. Maaf. Ya, jadi kecepatannya ini dia mau dalam bentuk CGS, jadi kita ubah aja bentuk CGS-nya dari galon jadi sentimeter kubik dan dari day jadi sekon gitu ya. Sorry, tadi nggak dikalikan C1, jadi langsung aja diperoleh itu kurang lebih 0,0017 cm per sekon gitu. Oke, itu ya buat soal 911. Jadi relatif simple. Oke, untuk soal kedua, di sini ceritanya kita punya larutan suhunya tuh suhu ruang 298 Kelvin, konsentrasinya tuh 0,004 gram per centimeter kubik. Molecular weight-nya tuh 45.000, anggap aja gram per mol. Terus pH-nya 3,5, viskositasnya itu mendekati air. Jadi kita asumsikan dia 8,9 ya, kali 10 pangkat 3 sentimeter, sorry, gram per sentimeter sekon. Jadi di sini aku langsung aja ya pakai satuan CGS biar gampang eh, ya kayak gini. Tapi kalian bisa coba juga pakai satuan SI ya. Jadi buat latihan nanti coba kalian
waktu lihat video ini coba kerjakan pakai satuan SI sama nanti CGS kalian bandingkan apakah sama. Oke. Nah, lalu untuk koefisien difusi itu 7,8 kali 10 pangkat minus 7 cm per cm persegi per sekon. Terus ada S, koefisien sedimentasinya itu 3,5 kali 10 pangkat minus 13 sekon. Terus KB-nya itu 1,38 kali 10 pangkat minus 16. Jadi ini dihafal ya. 1,38 kali 10 pangkat minus 16 gram sentimeter persegi per sekon Kelvin. Oke, pertama kita ditanya itu diameter dari protein. Nah, gimana cara kita mengerjakannya? Nah, buat A, diameter itu kan kita bisa hitung dari koefisien difusi. Koefisien difusi itu adalah KB kali T per 3pi mu D kecil. Yang dimana D kecilnya adalah KB T per 3pi mu D besar. KB-nya itu 1,38 kali 10 pangkat minus 16 kali 298 dibagi 3pi mu-nya itu 8,9 kali 10 pangkat 3 kali koefisien difusinya itu 7,8 kali 10 pangkat minus 7. Yaitu kalau kita hitung, nanti menghasilkan diameternya itu ya 66,2 ya. 6,2 kali 10 pangkat minus 8 meter gitu. Atau kita bisa katakan ini sekitar 62 Armstrong gitu. Ini sebetulnya bebas ya satunya mau apa, tapi aku sarankan SI aja sih gitu. Oke, B. Di sini tuh ditanya berapa flux dan kecepatan protein yang bergerak melewati 1 cm ke air murni. Nah, berarti kalau kayak gini pertanyaannya itu artinya berapa sih kecepatan dan fluxnya akibat gaya difusi ya. Kalau gitu kita bisa gunakan persamaan untuknya yaitu J1 sama dengan D per L C10. Nah, D-nya itu tadi kan 7,8 kali 10 pangkat minus 7 kali C10 yaitu 0,004 dibagi 45.000 per L. 1 cm berarti 0,01. 7 kali 10 pangkat minus 14 mol per centimeter persegi sekon. Berarti V1-nya sama dengan C1 dibagi C10 per 2. Jadi C1-nya itu 7 kali 10 pangkat minus 14 dibagi 0,002 per 45.000. Ya, karena tadi kan 0,004 dibagi 2 gitu. Per 45.000 berarti kurang lebih itu hasilnya 8 kali 10 pangkat minus 7 cm per sekon gitu. Jadi ini hasilnya untuk flux dan laju pergerakan biomolekulnya. Gitu ya. Oke, jadi intinya tinggal masukin rumus untuk flux dan juga untuk kecepatan gitu ya. Untuk C itu berapa kecepatan protein dalam bantuan gravitasi. Oke, kalau ada gravitasi berarti kecepatannya itu dipengaruhi oleh sedimentasi gitu. Koefisien sedimentasi dikalikan dengan gaya gravitasi. Jadi koefisien sedimentasinya kan 3,5 kali 10 pangkat minus 13 kali sama percepatan gravitasi. Karena dia satuannya itu CGS, jadi kita buat CGS juga. Berarti apa namanya?
Hasilnya itu menjadi 3 kali 10 pangkat minus 9 cm per sekon. Ya, gitu. D, itu ditanya berapa flux dan velocity dengan bantuan muatan listrik. Nah, kalau ada muatan listrik, maka kita gunakan persamaan yang tadi yang ketiga, yaitu untuk apa namanya listrik itu kita bisa gunakan dz1f per rt kali dv per dz. Nah, di sini kita bisa tulis ulang untuk dz dv-nya itu menjadi bentuknya itu delta aja karena kita tidak memperhatikan berapa perubahan muatan listriknya atau tegangan listriknya itu selama pada jarak tertentu ya. Jadi gradien jarak aja. Berarti diperoleh nanti itu untuk V-nya adalah 7,8 kali 10 pangkat minus 7 kali 10 kali 96.500 dibagi 8,314 kali 298 dikali 1/1 sama dengan 3 kali 10 pangkat minus 4 cm per sekon. Ya, jadi kalau dibandingkan kecepatannya antara difusi dengan gravitasi dan dengan muatan itu bisa dilihat ya, jauh lebih besar yang muatan. Muatan listrik itu menggerakkan si molekulnya itu lebih cepat dibandingkan dengan gravitasi dan difusi gitu. Kalau difusi dia relatif cepat tapi dia seorder dengan gravitasi ya. Jadi efek gravitasi itu kecepatannya ya tidak terlalu tinggi gitu karena sedimentasinya juga cukup rendah gitu. Karena molekulnya tuh kecil apa masanya. Tapi kalau yang difusi juga relatif kecil karena di sini perbedaan konsentrasinya nggak terlalu signifikan. Nah, untuk flux ya, untuk flux sendiri itu cukup gunakan persamaan ini jadi C1 kali V1 ya, di mana C-nya itu kan dia 0,004 per 45.000 sorry kali V1 3 kali 10 pangkat minus 4 di mana ini kita bisa dapat adalah 2,7 kali 10 pangkat minus 11 mol per centimeter persegi sekon gitu. Ya, jadi ini soal kedua intinya kalian mencari pertama itu diameter. Diameternya itu menggunakan konstanta difusi yang kita udah tahu dan kita udah lengkap rumusnya. Nah, yang kedua, yang ketiga dan keempat itu intinya menggunakan persamaan yang dipengaruhi oleh tadi kecepatan dipengaruhi oleh difusi, gravitasi dan juga oleh muatan gitu. Oke, soal nomor 3. Di sini kita mau menultrafiltrasi suatu vaksin dengan volumenya itu 840 liter, konsentrasinya itu 0,061% massa, dan di sini tuh ada koefisien difusinya 1,1 kali 10 pangkat minus 6 cm persegi sekon. Terus molecular weight-nya tuh 16.900 dan kita di sini tuh mau meningkat konsentrasinya tuh menjadi 2%, berarti 0,02 WT persen gitu. Nah, ultrafilter ini berharap menggunakan 8 hollow fiber cartridge. Jadi 8 N-nya dengan tiap cartridge ini memiliki area itu 1,2 meter persegi. Dan ini tuh didinginkan pada suhu 4 derajat Celcius. Kita ubah jadi Kelvin ya, biar gampang. Membrannya ini punya flux 5,7 kali 10⁻⁵ cm per sekon. Ya, pressure drop-nya itu 31 atm. Ditanya
Assuming negligible polarization, estimate time to complete the filtration. Atau berapa sih waktu untuk menyelesaikan filtrasinya. Nah, kalau kita naik waktu, ya udah gunakan aja rumus T sama dengan berarti eh, 1 per A kali LP kali delta P kali V0 min V. Gitu ya. Nah, di sini tuh karena dia negligible buat polarisasi, kita nggak perhitungkan buat yang bagian sebelum-sebelumnya, yaitu yang ini ya. Kita nggak perhitungan yang ini. Gitu. Oke, karena itu kita bisa hitung ya T-nya, tapi ada nggak info yang kurang? Ada, yaitu V-nya. Nah, berapa V atau volume akhirnya? Nah, volume akhir itu kita bisa hitung dengan persamaan RTN1 per delta P sama dengan, ini kita pakai persamaan gas, koefisien gas ideal yang liter atm per mol Kelvin, kalikan dengan temperatur, molnya itu kita pakainya, kan ini ya konsentrasi itu 0,0061. 0,000061 itu kan tiga kali ya. Sorry, ini 3 kali 0,0061 dikali sama molecular weight itu dibagi sama perbedaan tekanan dikalikan sama apa namanya, ini molecular weight-nya 84.000 ya untuk PSI menjadi bentuk ATM gitu. Nah, nanti dihasilkan volume itu 0,02 liter gitu. Ini 840.000 ya gitu. Ini hasilnya. Nah, nanti V-nya bisa dimasukkan ke sini, berarti jadikan 1 per berapa banyak cartridge-nya kan 8. Dikalikan dengan 1,2 sebagai luas, dikalikan LP-nya itu di sini dia nggak mention sih buat LP-nya, tapi eh, buat apa namanya, LP delta P itu kan adalah flux ya, kan ada LP kali delta P. Nah ini kan flux. Nah kita tahu fluxnya berapa, yaitu 5,7 kali 10 pangkat minus 5 cm per sekon. Ya udah masukin aja, berarti 5,7 kali 10 pangkat minus 5 gitu. Nah ini dikalikan sama V0-nya itu 840 liter minus 0,02. Berarti kurang lebih itu sekitar, oh sorry, ini tuh 840 minus 840 kali eh, ini ya 0,00061 dibagi 0,02 gitu. Jadi anggapannya itu kita mau ubah dari bentuk dia itu apa namanya, konsentrasi konsentrasi ini menjadi bentuk yang apa namanya, density gitu ya. Berarti kita bisa nanti perhitungan berapa volume setelah eh, ultrafiltrasi ini menghasilkan dia itu 1,5 kali 10 pangkat 5 sekon gitu, alias 2 hari ya. Jadi untuk ngefilter ini semua itu butuh 2 hari begitu. Jadi hati-hati ya buat V-nya itu, jangan gunakan yang 0,02 liter langsung, tapi 840 kali 0,00061 per 0,02 gitu ya. Oke, ini A. Nah, next adalah yang B. Concentration polarization is significant. Jadi, kalau gitu kita cari di B itu berapa sih konsentrasi polarisasi supaya signifikan. Nah, berarti kan konsentrasi polarisasi itu adalah
D per L JV ya kan. Jadi apa namanya? Ini kan kalau kita masukin yang kita udah tahu D-nya kan 1,1 kali 10 pangkat minus 6. Terus L-nya tuh kan dia 1. Eh, L-nya tuh dia ya 1 senti ya. Berarti kan 10 pangkat minus 2 kali JV-nya itu dia 5,7 kali 10 pangkat minus 5. Ya, menghasilkan 2 gitu. Jadi konsentrasinya tuh 2. Jadi sorry, bukan konsentrasi tapi eh, polarisasinya ya. Polarisasinya itu 2. Nah, di mana 2 itu kan lebih dari 1 sebetulnya. Nah, kalau gitu dia lebih dari batas normal. Nah, ini termasuk yang berpengaruh, tapi karena dia masih range-nya tuh dekat sama 1, kita katakan dia itu ya kurang signifikan gitu, meskipun dia berpengaruh. Begitu ya. Jadi jawabannya untuk A itu waktunya 2 hari dan B itu adalah dia tidak berpengaruh signifikan. Karena ya walaupun dia lebih dari 1 tapi tidak jauh dari 1. Oke, nomor 4 kita mau menghitung suatu elektrodialisis ya. Oke, nah di sini kita mau menghilangkan konsentrasi 2,2 molar NH4 2SO4 ya dengan laktat dehydrogenase. Terus kita berikan tegangan tuh 176 ampere ya. Berapa cepat kita memberikan umpan pada satu kompartemen untuk menghilangkan 99% ya. Oke, untuk pertanyaan ini kita harus approach-nya itu dari sini ya. Jadi buat buat apa namanya suatu debit sendiri itu atau sorry buat suatu arus yang diberikan itu kan dia sebetulnya tuh I ini kalikan dengan berapa mol si NH4 2SO4-nya dibagi dengan berapa mol elektronnya yang terkandung. Ya kan? Dikali lagi sama koefisien ini ya, muatan gitu. Nah, berarti kita bisa peroleh itu adalah sodium kan iya, tapi mol. Jadi laju molar itu I kali mol amonium sulfat dibagi dengan koefisien apa namanya ini ya muatan kali mol elektron adalah 176 kali 1 karena ada 1 mol anggap aja si NH42SO4 F-nya itu 96500 itu harus dihafal kulom ya dan elektron itu apa namanya mol per kulom sorry yang ini kali mol elektronnya itu ada berapa di situ ada 2 ya. Jadi kita bisa hitung untuk apa namanya? Ini menjadi 9,1 kali 10 pangkat minus 4 mol per sekon. Oke. N ini adalah removal kali eh, konsentrasi kali debit ya. Nah, debit itu adalah ya kurang lebih itu mol dibagi sama konsentrasi yang baru, yaitu konsentrasi yang udah ada penghilangan 99%-nya. Berarti 1 minus 0,999 ya kali konsentrasi awal.
konsentrasi awalnya tuh 2,2 molar, berarti dengan 9,1 kali 10 pangkat minus 4 awalnya. Terus ini kan jadi 0,001 kali C0-nya tuh 2,2, ya kan? 2,2 apa namanya? Molar, di mana kalikan dengan 10 pangkat minus 3. Itu dapatnya tuh 0,41 cm kubik per second gitu. Ya, oke. Jadi pengerjaannya kalau nomor 4 ini, walaupun ada rumus pastinya, itu ini otomatis aja sebetulnya data. Jadi kalau kita mau cari debit, itu kan harus tahu laju molar, ya kan? Laju molarnya itu diperoleh dari sini. Jadi berapa mol yang mau diproduksi per sekonnya, terus berapa arus yang diberikan, ya kan? Yaitu kan kulom per sekon. Terus F konstanta muatan dikalikan dengan berapa banyak si mol elektron yang dipindahkan. Dapatlah laju molar, kemudian laju molar ini bisa dikonversi menjadi debit gitu. Dan terakhir, example 931. Oke, ceritanya itu adalah kita mau menseparasi pada suhu 4 derajat Celcius dua oksidase, dua enzim oksidase. Nah, di gel ya. Terus kita tahu diffusion coefficient itu dia sekitar 1,15 kali 10 minus 7. Dan ini untuk yang molekul 1 dan buat molekul 2 itu 3,2 kali 10 minus 7 cm persegi per second, cm persegi per second. Saat pH 7 dan 1, saat suatu pH, muatannya itu menjadi apa namanya? 7 dan 1. Jika kita menggunakan eh, ini ya medan listrik 1,8 volt per centimeter, berapa lama dua enzim ini terseparasi pada jarak 1 cm. Oke. Nah, untuk jawab soal ini, kita bisa kembali lagi pada persamaan yang pertama, yaitu V1 sama dengan dZ1F per RT kali delta V per L sama dengan 1,15 kali 10 pangkat minus 7 kali, muatannya kan 7, kali 96500 F-nya dibagi, karena dia tuh dalam bentuk joule, berarti 8,314 kali 277 kali delta V per delta L-nya itu kan dia 0,01, sorry dia dalam sentimeter ya, 1 cm untuk 1 volt. Berarti 1,8 volt per 1 cm. Berarti hasilnya V1-nya itu kurang lebih ya 6,1 kali 10 minus 5 cm per second. V2-nya adalah dZ2F per RT kali delta V per L. Berarti sama dengan D-nya itu kan 3,2 kali 10 pangkat minus 7 kali Z2-nya itu 1 kali 96.500 dibagi 8,314 kali 277 kali 1,8 per 1. Dan ini hasilnya kalau kalian hitung, harusnya itu 2,4 kali 10 pangkat minus 5 cm per second. Jadi intinya dia bergerak lebih lambat untuk protein yang kedua dibandingkan dengan protein yang pertama. Begitu. Oke, nah dari situ eh, kita bisa hitung dong berapa lama waktunya supaya mereka berjarak 1 cm. Jadi anggapannya kalau kita punya starting posisi yang sama, si A bergerak lebih cepat daripada si B, jadi pada suatu waktu dia akan berjarak 1 cm. Gitu kan? Nah,
buat menghitung itu kita bisa akalin aja sebetulnya. Jadi kan jarak ya, Z lah anggap aja ya. Sorry, L lah. Anggap aja L itu kita maunya 1 senti. Nah, L itu sendiri adalah sebenarnya tuh kecepatan dibagi waktu, ya kan? Sorry, kecepatan kali waktu. Kecepatan kali waktu. Nah, tapi karena kita di sini mau menghitung perbedaan jarak, berarti kan kita bisa buat perbedaan kecepatan kali waktu. Nah, perbedaan kecepatan itu kan dia 6,1 minus 2,4 kali 10 per minus 5. Dikalikan dengan waktunya itu kita nggak tahu. Dengan delta L-nya itu 1. Berarti kan sekitar 3,5, sorry 3,7. Berarti waktunya itu berapa? Waktunya itu adalah eh, 1/3,7 kali 10 pangkat minus 5 sekon. Ya, ini itu gede banget. Jadi kita dibagi aja ini sama 3.600. Berarti 3.600 kali 3,7 kali 10 pangkat minus 5 menghasilkan sekitar 7,5 jam. Jadi intinya buat melakukan gel elektroforesis ini memisahkan dua molekul enzim ya, itu dalam jarak senti butuh waktunya tuh 7,5 jam. Jadi lama sekali ya. Sebetulnya secara keekonomian ya ini tuh sulit gitu untuk dilakukan dan time consuming ya buat melakukan untuk satu produk gitu. Jadi ini perlu dioptimasi gitu ya. Nah, itu kurang lebih buat pembahasan di nomor 5. Jadi mungkin sekali lagi aku ulangin konsepnya tuh kita di sini tuh mau menghitung pertama itu kecepatan untuk pergerakan molekul yang pertama dan yang kedua. Nah, dari kecepatan itu kita bisa menghitung berapa waktu yang diperlukan untuk menghasilkan jarak 1 senti gitu. Nah, caranya adalah dengan persamaan ini, yaitu delta L sama dengan delta V kali T, dan nanti bisa dapat delta L-nya 1, terus delta V-nya dapat, nanti T-nya dapat yang diubah ke bentuk yang lebih logis gitu. Oke, mungkin cukup sekian dari pemaparan kali ini. Terima kasih sudah menonton dan jika ada pertanyaan boleh ditulis di kolom chat atau bisa hubungin saya lewat line. Oke, sekian dari saya dan terima kasih. Selamat kuis.